Bab 416. Seafood. Ini baunya enak sekali. Bahkan Lin Ruoxue sangat terkejut, hidungnya mencium aroma yang lezat sampai mulai meneteskan air liur. Berapa lama lagi bisa dimakan? Aku sudah tidak sabar. Putri Chenxi tak bisa menahan diri dan menjilat bibirnya, dengan sepasang mata indah yang menatap cumi panggang di atas pelat besi. Tidak lama lagi, tunggu sebentar lagi kita bisa makan. Yu Huaxi biasanya memiliki kepribadian malas yang cenderung dingin. Namun saat ini, ia sudah siap dengan anggur, menunggu untuk mencicipinya. Keahlian kakak Lin benar-benar semakin hebat. Katanya, seorang pria terhormat tidak akan masuk dapur, tapi di hadapan kakak Lin, aku orang pertama yang menentang pernyataan itu. Haha, hanya masakan buatan sendiri yang rasanya paling enak. Aku juga tidak setuju dengan pernyataan bahwa pria terhormat tidak masuk dapur, Lin Hai berkata sambil tertawa. Sambil berbicara, Lin Hai sudah selesai memanggang cumi dan menyiapkan beberapa tusukan bambu, satu untuk setiap orang. Coba, kalau suka, nanti aku buatkan lebih banyak. Lin Hai kemudian menaruh beberapa tiram di atas bara api, menambahkan bawang putih cincang dan beberapa bumbu ke dalamnya. Sayang sekali, kalau ada saun pasti akan lebih sempurna. Nanti, kalau sudah ada ubi, aku pasti akan membuat saun juga, kata Lin Hai dengan nada menyesal. Lezat, benar-benar enak sekali. Aku belum pernah makan makanan seenak ini. Putri Chenxi tidak peduli dengan sopan santun lagi, wajahnya sudah penuh dengan saus. Aku ingat, terakhir kali kamu juga bilang begitu, setiap kali mencoba makanan baru kamu selalu mengatakan hal yang sama. Lin Ruoxue tak bisa menahan diri mengungkapkan kebiasaan lamanya. Haha, benar sekali. Lin Hai selalu bisa membuat makanan yang enak setiap kali. Lin Hai melanjutkan memanggang cumi untuk mereka, dan mulai memanggang ikan lainnya. Semua orang, termasuk Wang Dayong, berdiri di samping dan meneteskan air liur karena ngiler. Tuan, bolehkah kami mencobanya sedikit? Hanya untuk orang-orang ini saja sudah tidak cukup, kalian juga cari wajan besi dan buatlah sendiri. Saus dan bumbunya sudah ada, tinggal ikuti saja caraku. Kami akan segera melakukannya. Wang Dayong dan beberapa orang lainnya langsung berlari keluar dan segera membawa beberapa batu bata untuk membuat tungku api di samping. Mereka mulai memanggang sendiri, tak lama kemudian, kerang kukus juga dihidangkan. Mencelupkannya ke dalam saus dan minum anggur, rasanya seperti hidup di dunia para dewa. Dengan berkumpul di sekitar api bara, mereka juga tidak merasakan dinginnya cuaca. Xianer, meskipun biasanya makannya sedikit, kali ini dia menghabiskan 2 cumi. Sambil mencicipi kerang juga. Ia tak bisa menahan diri dan berkata, kalau makanan ini bisa dikirim ke ibu kota, pasti akan sangat laku. Saat cuaca panas sulit untuk menyimpan makanan, tapi sekarang cuaca dingin, itu bukan masalah besar. Ikan yang ditangkap bisa segera dibekukan dan dikirim ke ibu kota. Kerang seperti ini, jika disimpan dalam air, seharusnya juga bisa bertahan hidup sampai ke ibu kota. Tapi biaya pengiriman kerang sangat tinggi. Mungkin hanya orang kaya yang bisa membelinya. Kalau dibekukan, rasanya akan sangat berbeda, tidak akan sesegar aslinya. Itu juga bisa, dengan begitu banyak ikan, semuanya bisa dibekukan dan dikirim ke ibu kota. Dengan masakan ala teppanyaki, orang tidak akan pernah bosan memakannya, kata Putri Chenxi. Tunggu sampai urusan dengan pemerintah setempat sudah selesai, aku juga akan mengajari rakyat setempat beberapa metode menangkap ikan. Jika bisa mengirim lebih banyak ikan ke ibu kota, kita juga bisa menghemat bahan pangan. Sumber daya laut tak akan habis, jadi kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin, kata Lin Hai sambil tiba-tiba teringat satu hal yang bagus, yaitu saus tiram di tepi pantai. Tiram mudah ditangkap. Orang kaya di tepi pantai sudah bosan memakannya, tetapi rakyat biasa tidak mampu membelinya. Dengan mengumpulkan tiram ini dan membuat saus tiram, jika permintaan meningkat, orang-orang akan bisa membudidayakannya. Teknologi budidaya tiram tidak sulit, bahkan dengan kondisi saat ini bisa dilakukan dengan mudah. Saus tiram bisa digunakan untuk membuat masakan yang lebih lezat, dan bisa dijual ke seluruh Daxia. Ini bisa menjadi bisnis besar, meskipun rakyat Daxia tampak miskin, namun orang kaya tetap memiliki banyak uang. Selama masakan bisa dibuat lebih lezat, harga bukanlah masalah. Dengan begitu banyak orang memasak setiap hari dan menggunakan sedikit saja, jumlah konsumsinya akan sangat besar. Terutama di zaman seperti ini, di mana bumbu sangat langka,
bumbu yang bisa membuat makanan lebih enak pasti akan sangat populer. Ada banyak ikan di laut. Tadi aku juga bertanya kepada nelayan, tapi mereka hanya menggunakan perahu kecil dan tidak berani melaut terlalu jauh. Kalau mereka lebih berani, pasti bisa menangkap lebih banyak ikan, kata Yuhuwasi. Jadi, kita tidak hanya perlu membuat kapal perang, tetapi juga membangun kapal dagang dan kapal ikan yang besar. Kapal ikan harus besar, dan jaring ikan harus besar juga, harus mencapai ratusan meter panjangnya. Sekali menebar jaring, kita bisa menangkap ribuan hingga puluhan ribu kilogram ikan. Ikan-ikan ini bisa dikeringkan dan dijual ke berbagai daerah. Dengan makan lebih banyak ikan, kita bisa menghemat bahan pangan. Ini adalah solusi yang baik, kata Lin Hai dengan serius. Ternyata ada begitu banyak sumber daya di laut. Sayang sekali istana kerajaan tidak pernah memikirkan hal ini, kata Lin Ruoxue. Kalau bukan karena kakak Lin membicarakan hal ini, siapa yang akan tahu bahwa menangkap ikan di laut bisa memberikan manfaat sebesar ini? Masalahnya, menangkap ikan di lautan sangat berbahaya, dan rakyat tidak punya cukup uang untuk membeli kapal besar, jadi mereka hanya bisa menangkap ikan untuk kebutuhan hidup. Jelas Yuhuwasi, Lin Hai tidak terlalu banyak menjelaskan, setiap zaman memiliki pemahamannya sendiri. Pada zaman kuno, rakyat yang tinggal di tepi laut memang hidup lebih miskin karena tanah mereka kurang subur dan pendapatan dari bercocok tanam sangat rendah, untuk memenuhi kebutuhan hidup saja sudah sulit. Wilayah yang paling makmur tetaplah di Tiongkok Tengah dan daerah Jiangnan, di mana hasil panen lebih baik dan rakyat hidup lebih baik. Lin Hai memutuskan untuk mengembangkan industri pelayaran dan perdagangan ke luar negeri. Di masa depan, daerah pesisir akan semakin makmur juga. Setelah makan, hampir semua makanan yang dibeli telah habis, dan mereka semua sangat kenyang hingga bersandar di kursi tidak bisa bergerak. Mereka semua memegang perut mereka dan tidak bisa berdiri. Makan terlalu banyak, sepertinya aku tidak perlu makan malam, kata Putri Chenxi dengan wajah kekenyangan. Benar, ini terlalu enak, tanpa sadar aku makan terlalu banyak. Lanjut Lin Ruoxue, kalian semua tidak bisa hanya duduk saja. Setelah makan banyak, keluarlah berjalan, jalan untuk mencerna makanan. Kalau tidak, kalian bisa sakit karena kekenyangan. Seperti orang yang belum pernah makan makanan enak, sekali makan langsung terlalu banyak, kata Lin Hai sambil menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Kakak Lin, lebih baik kita pergi mengecek keadaan di galangan kapal. Aku merasa geng Yanhang, geng garam pasti akan mengirimkan orang lagi, kata Yuhuwasi dengan serius. Baik, kita ke sana sekarang. Kemudian Lin Hai menoleh ke arah Kiaoer dan yang lainnya, kalian beraktivitas di dalam rumah saja, kalau keluar pastikan membawa pengawal. Tempat ini masih belum aman sepenuhnya. Bab 417. Memperbanyak tenaga kerja. Baiklah, kalian lanjutkan pekerjaan kalian. Kami tidak akan pergi terlalu jauh, kami akan membawa pengawal juga, jawab Putri Chenxi. Baru setelah itu Lin Hai bersama Yuhuwasi menuju galangan kapal. Makan siang mereka ada ikan dan daging, sesuatu yang bahkan tidak bisa dimakan oleh para tukang pada hari tahun baru. Semua orang makan dengan sangat antusias, bahkan keluarga mereka yang pindah ke sana juga mendapatkan makanan yang sama. Semua anggota keluarga mereka diberi makan, sehingga upah yang mereka dapatkan bisa dihemat sepenuhnya. Lin Hai berpikir untuk mempekerjakan beberapa guru agar anak para tukang ini bisa belajar membaca dan menulis. Di masa depan, keterampilan membangun kapal ini dapat diwariskan, dan jika mereka bisa membaca, semuanya akan lebih mudah. Ketika melihat Lin Hai datang, Cao Fang segera meletakkan mangkuknya dan mendekatinya. Tidak perlu terlalu formal, teruskan makan saja. Ada sedikit urusan yang ingin aku diskusikan denganmu. Apa yang ingin Tuan sampaikan? Tanya Cao Fang. Para tukang yang tinggal di sini akan semakin banyak, dan kebanyakan dari mereka membawa keluarga, termasuk anak-anak. Anak ini hanya berlarian ke sana kemari setiap hari. Aku berencana untuk memanggil beberapa guru untuk mengajarkan mereka membaca dan menulis, dan biayanya akan aku tanggung. Menurutmu bagaimana? Tentu saja itu hal yang baik, jawab Cao Fang dengan cepat. Anak rakyat biasa tidak pernah mendapat kesempatan untuk belajar, bahkan para tukang di sini kebanyakan tidak bisa membaca. Jika kita bisa memberi mereka pendidikan, aku yakin semua orang akan sangat berterima kasih. Baiklah, sampaikan kepada para tukang, anak-anak mereka tidak perlu melakukan pekerjaan lain. Mereka harus datang ke sekolah setiap hari tepat waktu. Nanti kamu juga bisa menunjuk beberapa orang untuk membangun sekolah,
pastikan cukup untuk semua orang, kata Lin Hai. Terima kasih banyak, Tuan. Balas Cao Fang. Tidak perlu terlalu formal. Kalian bekerja di sini, dan merawat kalian adalah kewajibanku. Jika anak ini belajar dengan baik, mereka bisa ikut ujian pegawai negeri. Jika tidak, setidaknya mereka bisa membaca, dan itu akan memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan di masa depan, tanpa perlu melakukan pekerjaan kasar. Bahkan jika mereka tetap sebagai tukang kayu, pendapatan mereka juga tidak akan sedikit. Cao Fang mengangguk terus-menerus. Tuan benar, jika anak kita bisa belajar membaca, siapa tahu mereka bisa menjadi pejabat suatu hari nanti. Bahkan jika mereka tetap ingin menjadi tukang, mereka akan belajar lebih cepat daripada yang lain. Lin Hai mengangguk. Semakin banyak membaca dan menulis tentu lebih baik, kita harus mencatat semua keterampilan mereka. Selain itu, kita juga harus meneliti cara membangun kapal yang lebih kuat dan lebih besar, sehingga angkatan laut kita bisa semakin kuat. Para tukang mendengar bahwa anak mereka akan diajari oleh guru, mereka semua sangat antusias. Majikan kita sangat baik, sampai aku tidak berani mempercayainya, takut ini hanya mimpi, dan ketika bangun semuanya hilang. Hahaha, jika kamu tidak percaya ini nyata, tampar dirimu 2 kali. Jika sakit, maka ini bukan mimpi. Seseorang bercanda, haha, kamu berani menggodaku. Lihat saja nanti aku akan memberimu pelajaran. Majikan kita sangat baik, bagaimana kita bisa membalas kebaikannya? Bahkan jika kita bekerja mati-matian, rasanya itu masih tidak cukup untuk membalas kebaikannya. Cao Fang tersenyum. Benar, majikan sebaik ini sangat langka. Kita hanya perlu bekerja dengan baik. Majikan kita berkata, tahun depan kita harus membangun 4 kapal, jika kita tidak bisa mencapai target itu, sungguh tidak sepadan dengan kebaikannya. Saat ini jumlah kita terlalu sedikit, jika kalian mengenal tukang kayu atau pekerja muda yang kuat, panggil mereka ke sini. Bahkan jika mereka tidak tahu cara kerja tukang kayu, mereka bisa belajar di sini. Tenang saja, setelah kamu bilang tadi pagi, aku langsung menyuruh istriku pulang untuk mencari orang. Semua keluarga akan aku panggil ke sini, di sini kita mendapatkan perlakuan yang sangat baik, kenapa harus bekerja di tempat lain? Aku juga sudah menyuruh istriku pulang untuk membawa semua orang. Dulu, mereka bilang tukang kayu tidak punya masa depan dan meremehkan aku. Sekarang sudah berbeda, kita sebagai tukang kayu juga bisa berjalan dengan kepala tegak. Semua orang sangat gembira, kabar baik harus dibagikan terlebih dahulu kepada keluarga. Cao Fang akhirnya lega, 2.000 tukang, jika setiap orang bisa membawa 2 orang, maka akan ada 4.000 orang. Dengan banyak orang yang bekerja, proyek ini pasti bisa selesai tepat waktu. Kunci utamanya, mereka semua memiliki hubungan kekerabatan. Dengan mengajarkan keterampilan kepada orang sendiri, tidak ada yang akan menahan pengetahuan-pengetahuannya, mereka akan berbagi dengan senang hati, menjelang sore, semakin banyak orang yang datang. Mereka semua dalam keadaan lapar, hanya bisa minum sedikit bubur di pagi hari, kelaparan pada siang hari, dan baru bisa makan di malam hari. Setelah tiba, mereka diberi makan terlebih dahulu sebelum mulai bekerja. Mereka sangat terkejut dengan makanan yang disediakan, ada nasi putih, roti, bahkan daging dalam jumlah cukup. Mereka makan sepuasnya sampai perut mereka kembung, sampai dimarahi oleh anggota keluarga karena terlihat seperti orang yang belum pernah makan. Setelah itu, mereka mulai diajari cara bekerja dan mulai bekerja. Awalnya mereka berpikir syarat yang disebutkan agak berlebihan dan tidak percaya dengan kondisi kerja di sini. Setelah merasakannya sendiri, mereka baru menyadari bahwa semuanya benar. Mereka bekerja dengan sangat giat, pemuda yang dikumpulkan ada yang mau belajar menjadi tukang kayu, ada juga yang mau bergabung dengan angkatan laut. Jumlah orang bertambah dengan cepat, seiring bertambahnya populasi, semua orang dibagi untuk mempercepat pembangunan rumah. Dalam 1 hari, bawahan Cao Qiang bertambah menjadi 1.000 orang, sehingga ia dipromosikan dari komandan 100 menjadi komandan 1.000. Bahkan ia sendiri merasa tidak percaya. Ini sudah cukup untuk disebut sebagai panglima kecil, di bawah bimbingan Wang Dayong. Ia memilih beberapa orang yang kuat dan memiliki reputasi baik di militer untuk menjadi komandan 100. Mereka melanjutkan latihan dan menerima perintah. Ketua geng garam, ketika melihat bawahannya yang dikirim untuk mencari orang juga tidak pulang, dia marah besar dan membanting teko di atas meja. Kurang ajar, kemana perginya mereka semua?
Apakah mereka semua telah mengkhianati geng garam dan lari setelah mendapatkan keuntungan? Seorang bawahan berkata dengan cemas, aku punya firasat buruk, mungkin mereka semua dalam bahaya. Ketua geng meliriknya, apa yang kau katakan? Di wilayah ini, siapa yang berani menyentuh orang-orang kita? Orang biasa memang tidak berani, tapi kali ini mereka melawan para tukang. Kudengar ada lebih dari 2.000 orang yang berkumpul untuk membangun kapal di dermaga. Jika mereka benar-benar melawan, puluhan orang yang kita kirim bisa saja kalah. Ketua geng garam berpikir sejenak dan berkata, ada benarnya juga. Siapa yang bisa mengumpulkan begitu banyak tukang kayu sekaligus? Tampaknya kita terlalu meremehkan hal ini, kita belum menyelidiki siapa yang berada di balik para tukang ini. Bab 418. Geng garam menyerang. Ketua, kalau orang itu benar-benar menahan saudara kita, apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita hanya bisa mengumpulkan lebih dari 20 orang, jelas tidak bisa menakut-nakuti para pekerja itu. Dengarkan aku, berpura-pura menjadi warga biasa dan pergilah. Menyelidiki, lihat apa yang sebenarnya terjadi di sana, apakah saudara kita benar-benar ditahan. Setelah mengetahui situasinya, segera laporkan kembali. Kalau mereka benar-benar berani seperti itu, aku harus segera melapor kepada pemimpin besar kita. Kita akan membawa saudara kita ke sana, aku tidak percaya kita tidak bisa menghajar rakyat rendahan itu, kata ketua dengan nada marah, para pekerja sedang sibuk bekerja, banyak orang datang dan pergi. Beberapa orang dari geng garam berhasil menyelinap tanpa diketahui, mereka diam masuk untuk memeriksa situasi. Mereka terkejut melihat bahwa orang mereka sedang bekerja keras, bahkan yang lebih parah, mereka juga memakai rantai di kaki mereka. Dengan cepat mereka bertanya apa yang telah terjadi. Akhirnya kalian datang, aku bekerja seharian penuh, rasanya sudah hampir mati. Kakak, apa yang terjadi? Siapa yang begitu berani memperlakukan kalian seperti ini? Jangan berisik, jangan bicara sembarangan, cepat pergi laporkan ke ketua. Para pekerja ini semua rakyat rendahan, kita harus membawa lebih banyak orang dan membawa senjata untuk menghajar mereka. Kalau kalian datang dengan terlalu sedikit orang, kalian akan ditangkap dan dijadikan pekerja paksa. Cepat laporkan ke ketua dan pemimpin untuk menyelamatkan kami. Orang geng garam yang datang menyelidiki, sangat terkejut mendengar hal ini. Setelah memberikan laporan singkat, mereka segera melarikan diri dan melaporkan situasi tersebut kepada ketua. Ketua mereka marah besar setelah mendengar laporan tersebut. Bagus sekali, aku tidak menyangka ada yang berani melawan geng garam kita. Mereka benar-benar sudah tidak takut mati, mereka tidak tahu geng garam kita punya ribuan anggota, aku rasa mereka sudah bosan hidup. Ketua, jangan remehkan mereka. Saat kami menyelidiki, kami melihat sepertinya mereka sedang berlatih militer, jumlahnya lebih banyak dari yang kami kira, bersama para pekerja. Jumlah mereka sekitar 5 hingga 6.000 orang. Kalau kita datang dengan sedikit orang, maka kita akan kesusahan. Begitu banyak orang, apa mereka ingin memberontak? Ketua geng garam terkejut mendengar ini. Di masa-masa sulit ini, rakyat biasa semakin kesusahan, jadi mungkin saja mereka akan melawan. Namun, hal ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan geng garam. Kalau ada yang berani memberontak, kita harus segera melaporkannya ke pemerintah agar mereka mengirim prajurit untuk menindasnya. Salah satu bawahan menggelengkan kepalanya, aku rasa ini tidak terlihat seperti pemberontakan. Orang-orang itu memang pekerja, dan mereka semua terlihat seperti tukang kayu. Sepertinya mereka sedang membangun kapal besar, aku rasa mereka berlatih militer mungkin untuk melawan geng garam kita. Kalau kita tidak segera membereskan mereka, mereka akan menjadi musuh kita di masa depan. Aku mengerti. Kalian terus awasi gerak-gerik para pekerja itu. Aku akan kembali ke markas besar untuk melaporkan hal ini ke pemimpin kita. Mereka hanya rakyat rendahan, begitu orang-orang kita datang, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Ketua tidak menganggap para pekerja itu sebagai ancaman. Menurutnya, selama ada yang mati dan darah tertumpah, rakyat biasa itu akan ketakutan dan lari. Setelah mereka semua diusir, maka tidak akan ada ancaman lagi. Dia segera menunggang kuda menuju markas besar untuk menemui pemimpin geng garam, Zuang Kangceng. Di depan bawahannya, dia tampak sangat kuat, tetapi begitu bertemu pemimpin, dia berpura-pura menangis, mengklaim bahwa dia sudah melakukan yang terbaik melawan rakyat rendahan itu, tetapi jumlah mereka terlalu banyak.
Dia hanya memiliki sekitar 100 orang dan kebanyakan dari mereka telah ditangkap. Setelah menangis, dia berkata dengan keras, "Pemimpin, tolong bantu kami, saudara-saudara kita. Telah ditangkap dan dipaksa bekerja, sebagai seorang kakak, hatiku benar-benar sakit." Zhuang Kangcheng, yang sudah berusia lebih dari 50 tahun, terlihat sangat marah. Bagaimana bisa, mereka berani melawan geng garam kita secara terang-terangan, mereka sama sekali tidak menghormati aku. Orang-orang itu tidak bisa dibiarkan, kita harus menghajar mereka. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bertahan di masa depan? Pemimpin benar, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Kita harus mengumpulkan semua saudara kita dari geng garam untuk melawan mereka. Kumpulkan semua orang sekarang. Aku ingin melihat seberapa hebat rakyat rendahan itu. Zhuang Kangcheng mengeluarkan perintah, dan anak buahnya segera menyebarkan berita. Ketua diam melirik Zhuang Kangcheng, merasa lega karena dia tidak dihukum. Dia berkata, "Pemimpin, setelah menyelidiki, aku merasa ada yang aneh dengan orang itu." "Apa yang aneh? Bukankah mereka hanya pekerja kapal?" tanya Zhuang Kangcheng dengan curiga. "Mereka memang pekerja kapal, tapi ada ribuan dari mereka. Siapa yang bisa mengumpulkan begitu banyak pekerja? Berapa banyak kapal yang akan mereka bangun? Aku rasa orang di balik ini bukan orang biasa, haruskah kita mencari tahu siapa mereka?" Zhuang Kangcheng mengerutkan keningnya dan bertanya kepada bawahannya, "Apakah kalian mendengar ada orang penting yang datang ke Haidong baru-baru ini? Atau ada orang yang menjalankan bisnis kapal?" Semua orang menggelengkan kepala, tidak ada yang pernah mendengar hal semacam itu. Biasanya, jika ada yang ingin mendirikan galangan kapal, setidaknya mereka harus memberitahu pemerintah terlebih dahulu. Tapi kita tidak mendengar apapun. Tak usah dipikirkan. Kalau ini tidak ada hubungannya dengan pemerintah, kita tidak perlu takut. Siapapun dia, kalau dia datang ke Haidong tanpa mengikuti aturan dan berani menahan orang kita, maka kita harus memberinya pelajaran. Kalau kita bisa membuatnya kesulitan untuk menjalankan galangan kapal, dia pasti akan datang mencari kita untuk memohon belas kasihan. Zhuang Kangcheng berkata dengan tenang. Pemimpin benar, orang itu jelas tidak mengerti aturan dan sangat sombong. Baik pemerintah maupun kita tidak ada di benaknya. Aku rasa, meskipun kita menghajarnya, pemerintah tidak akan peduli, kata salah satu bawahan, dan yang lain setuju. Setelah semua orang berkumpul, jumlahnya lebih dari 1.000 orang. Bahkan masih ada beberapa orang yang menjaga kolam garam dan belum dipanggil, kalau tidak, jumlah mereka akan mencapai 1.400 atau 1.500 orang. Sudah lama sejak Zhuang Kangcheng memimpin begitu banyak orang untuk bertarung, dan dia merasa sangat bersemangat. Keluarga mereka telah berada di daerah ini selama beberapa generasi dan sudah membangun fondasi yang kuat, bahkan pemerintah setempat pun harus menghormati mereka. Sejumlah kecil pekerja sama sekali tidak dianggap sebagai ancaman. Zhuang Kangcheng duduk di kereta kudanya dan memimpin anak buahnya dengan penuh semangat. Penduduk kota yang melihat begitu banyak orang, mereka ketakutan dan segera menyingkir. Mereka tanya siapa yang akan diserang oleh geng garam kali ini, dan banyak yang mulai bergosip. Anggota geng garam berjalan dengan bangga, merasa sangat berkuasa. Sementara itu, Lin Hai segera menerima kabar. Dia tersenyum kecil dan berkata kepada Yu Huasi, "Akhirnya, harimau besar itu telah terjebak. Para prajurit baru ini baru dilatih sehari, kalau pertempuran terjadi, pasti akan ada korban. Mulai sekarang, aku akan mengandalkanmu. Ini masalah kecil, aku akan segera mengumpulkan pasukan." Yu Hua SM menggerakkan tangannya, tampak sudah tak sabar untuk bertindak. Bersambung